Terus dan kenapa lu building ini, tulis ini gitu? Terus banyak pertanyaan yang masuk ke saya, dan kenapa ini kok nggak diluncurin? Jadi buat saya sebenarnya list building itu adalah masa lalu. Alright guys, tadi ketika saya habis nge-gym kemudian mandi, saya berpikir, saya lagi mikir-mikir gini ya, saya selalu punya banyak pikiran yang pengen saya share pada Anda as my followers di sini supaya lebih smart gitu ya. Jadi ada pemikiran bahwa saya dulu sebelum saya meluncurkan buku ini, List Building Black Book, sebenarnya saya sudah menulis buku ini, ya, Tribe. Ya. Gather your people, spread your message, start a movement, make an impact. Kalau dilihat dari kata-kata ini, sebenarnya ini kan kayak agama kita ya, kayak nabi kita ya. Nabi kita itu ngumpulin orang, gather your people. Habis itu dia khotbah kemana-mana, jalan-jalan khotbah-khotbah. Saya ingat Jesus khotbah kemana-mana. Saya Katolik by the way, jadi semuanya selalu kayak begitu ya, gather your people, spread your message. Habis itu selalu start a movement, membuat sebuah gerakan dan make an impact. Makanya sampai hari ini udah berapa ratus ribu tahun gitu kan, agama kita masing-masing udah bener-bener make impact di our life. So itulah yang disebut dengan tribes. Terus dan kenapa lu building ini, tulis ini gitu? Terus banyak pertanyaan yang masuk ke saya, dan kenapa ini kok nggak diluncurin? Well, for me, list building is something in the past. Jadi buat saya sebenarnya list building itu adalah masa lalu. Makanya saya kemarin ketika nulis buku, yang saya tulis adalah Tribe. Ya, ini tahun lalu, saya nulis buku Tribe tahun lalu. Terus kenapa dibuat kayak begitu, Den? Kenapa dibuat list building? Kenapa kamu meluncurkan list building sementara itu adalah masa lalu? The answer adalah, jawabannya adalah bahwa ternyata masyarakat di Indonesia lebih prehistorik daripada yang masa lalu yang di kepala saya. That's actually what happened. Itu yang sebenarnya terjadi, guys. Jadi kenyataannya di Indonesia orang-orang itu cuma fight ngurusin nyari produk, jualan. Boro-boro mikirin list building. Belum kepikir gitu list building, apalagi Tribe. Jadi buat saya yang sudah ngelakuin list building sejak 2008, udah masa lalu kan buat saya kan. List building saya itu 2008, teman-teman. Sekarang 2021. Yang artinya udah 13 tahun yang lalu. Itu udah satu dekade, anak udah remaja gitu kan. Kalau misalkan baru lahir gitu, anak udah remaja. Dan itu buat saya adalah something in the past, right? Tapi buat banyak orang itu masih belum, even kayak lebih lama lagi dari itu. Maka dari itu saya menulis buku ini, List Building Black Book. Nah, sekarang what is the question? Saya pengen share pada Anda, what is the difference daripada ini List Building Black Book dan ini? Apa bedanya sih? Kita mundur. Kalau zaman agak lampau, nggak tahu, kalau Anda masih berada di zaman lampau ya Anda mesti keep up, Anda mesti cepetan maju ya. Bahwa orang itu cuma jualan, mikirnya itu cuma kayak saya harus cari produk apa untuk dijual. Itu kan pertanyaan yang paling banyak banget. Dan gimana caranya jualan, gimana caranya nemuin produk, gimana caranya ketemuin market. So sama semua pertanyaannya. Nah, berikutnya adalah ketika Anda ingin memaksimalkan omset Anda, apalagi di dunia digital yang dimudahkan dengan banyaknya tools, maka list building adalah menjadi sebuah keharusan. Semua company-company di Amerika, US, bukan semua sih, kayak sebagian besar yang mengerti, yang gede, selalu membangun list building. Bahkan ada video saya yang membandingkan orang jualan pintu, rolling door di Indonesia dengan di Amerika. Di Indonesia cuman hubungi saya ya. Jangan ragu untuk hubungi kami di WA nomor sekian. Sementara di luar negeri itu list building mereka. Masukkan nama, email, kemudian alamat, kemudian jam appointment, supaya kami bisa datang dan memberikan pengukuran gratis. Keren banget kan? Di sini kagak ada. Jangan ragu untuk hubungi kami. So, itu perbedaannya, teman-teman. Jadi di sana tuh udah selalu list building. Jadi eranya adalah era orang mikirin produk mau jual apa. Sementara kalau di sana udah ngomongin yang lebih maju dari itu. So, era produk, kemudian era list building, ngebangun list aja nggak bisa gitu ya. Habis itu baru ngebangun Tribe. Nah, list adalah ngumpulin daftar di sebuah tempat. Daftar yang bisa kita edukasi. Bisa kita broadcast pakai autoresponder, macam-macam. Nah, itu Tribelio bisa, ya. Itu bisa Tribelio. Kita fiturnya itu ada untuk broadcast push notification, autoresponder itu ada. Jadi dikirimin email setiap hari supaya orang belajar, membaca dan teredukasi. Yang ujung-ujungnya nanti akan mengerti dan menginginkan produk Anda. So that's the flow.
Karena orang yang membeli produk Anda adalah orang yang mengerti produk Anda. Ya, jadi harus mengerti dulu baru dia akan beli. Kalau nggak mengerti dan beli itu namanya nekat atau dikasih hadiah. Ya iya gitu. Nah, terus apa bedanya dengan Tribe? Oke, Tribe adalah next level dari list building sebenarnya. Kayak begini, kalau Anda nasabah sebuah bank. Ya, nasabah sebuah bank. Bank itu memiliki database Anda. Mereka punya data Anda, punya Anda Anda nasabah prioritas, Anda nasabah reguler dan sebagainya. Kemudian Anda ditawarin deposito lah, modal usaha lah, macam-macam. Jadi gunanya database adalah mereka memiliki Anda, kontak Anda, sehingga mereka akan bisa menghubungi Anda untuk mengedukasi tentang adanya deposito baru lah, apa macam-macam dan sebagainya, supaya omset mereka naik. So that's the idea. Tetapi mereka sekali waktu, mereka masuk ke ranah Tribe. Sekali waktu. Jadi bukan dalam soul mereka adalah Tribe, no. Tapi sekali waktu, yaitu dengan mengadakan misalkan gathering nasabah prioritas. Gathering nasabah VIP. Dikumpulin makan malam. Tetap aja gunanya apa? Diedukasi. Iya kan? Bahwa mereka meluncurkan something new, dan khusus untuk nasabah prioritas, Anda akan mendapatkan yang lebih, misalkan kayak begitu, something lah, diskon, promo, whatever gitu kan. Tapi kumpul-kumpulnya itu hanya sekali waktu. List building, orang-orangnya tidak kenal satu sama lain. Di Tribe, orangnya kenal satu sama lain, maka jadi sebuah movement. Ya, kita ke gereja, kita ke tempat ibadah, semuanya itu semi Tribe menurut saya. Kalau zaman dulu masih Tribe banget ya, makanya gerakannya bisa cepat. Kalau sekarang nggak terlalu kuat. Why? Karena hanya orang-orang tertentu yang ngumpul. Nah, ya memang masih ada orang-orang di tempat ibadah yang masih ngumpul ada, tapi ada yang cuma datang beribadah dan pulang. Nah, itu nggak ada masalah. Amin, ada yang core, ada yang di layer agak luar. Selalu kayak begitu Tribe. Nah, core-nya ini masih ngumpul. Ya, jadi this is good. Jadi Tribe itu adalah kayak tadi, orang berkumpul, ada leadernya, kemudian mereka punya visi atau misi tertentu, mereka punya belief tertentu, kepercayaan tertentu terhadap apapun yang digerakkan oleh Tribe ini. Jadi ini saling kuat banget. Nah, this is the next level. Kalau Anda bisa mengubah your list become Tribe, maka akan kenceng banget. Nah, ini memang butuh proses, butuh macam-macam ya. Ilmunya banyak sekali di sini. Tapi intinya adalah orang yang tidak peduli Tribe, atau orang yang bahkan tidak tahu list building, dan ini jumlahnya sangat besar banget. Kita nggak bisa ngomong 99% Indonesia, karena mungkin lebih. Ya. Dan kemudian yang ngerti list building, dan kemudian yang ngerti tentang Tribe. Kalau Anda lihat bahwa kayak Coca-Cola, Nike, Under Armour, semua mereka sudah mulai ngebentuk Tribe. Nggak cuma list. Mereka punya misi, mereka punya gerakan, movement, mereka punya belief. Kayak Nike, everyone is an athlete. Itu belief mereka, yaitu itu slogan mereka. Jadi goalnya adalah membuat orang percaya bahwa semuanya itu adalah atlet. Kalau ditanya gimana caranya jadi atlet, mereka cuma bilang just do it. Nah, jadi benar-benar udah didesain sedemikian rupa oleh mereka. Nah, sekarang pertanyaannya adalah buat Anda, apa tujuan dari Tribe Anda? Apa misi Tribe Anda? Kalau Anda cuma bilang bahwa saya pengen jualan, itu bahkan bukan list building, teman-teman. Itu bahkan era di awal banget. Your mindset tuh ketinggalan, bukan di masa lalu, tapi prehistorik, saya bilangnya. Kalau sampai Anda mikirnya cuma jualan doang, tuh prehistorik banget. Next-nya adalah Anda mulai bikin list. Nah, bikin list, Anda harus mulai meninggalkan produk doang. Jadi bikin list aja, Anda harus edukasi. Apalagi ngomongin Tribe. Nah, kemudian berikutnya. Di Tribe, kita tidak cuma mikirin konten. Nah, ini kesalahan banyak orang ketika memulai Tribe mereka di Tribelio. Saya ngelihat banget ya, kesalahan banyak orang adalah mereka berasumsi bahwa kalau bikin Tribe, harus bikin konten yang banyak, kayak di Instagram, supaya Tribe-nya aktif. No man, bukan itu caranya. Instagram bukan Tribe. Tribelio adalah Tribe. So it's different. Instagram konsepnya adalah Anda posting, orang komen. Ya kayak ada audience, ada subscriber, Anda tembak aja terus. Nih, Anda tembak terus kayak begitu. That's it. Sebuah Tribe itu tidak tentang leadernya, tapi tentang audiensnya, tentang kebersamaan ini bisa bergerak kemana. Jadi yang dipentingkan ketika membangun sebuah Tribe adalah quick win dari si audience. Apa yang membuat orang itu mau berkontribusi, apa yang membuat orang itu mau bergerak bersama di sebuah Tribe, itu adalah ketika mereka making progress. Nah, making progress artinya adalah small win, small win, small win. Nah, ini dia. Ini yang akan membuat orang itu semakin kuat di dalam sebuah Tribe. Mereka mendapatkan sesuatu di situ. Bukan cuma produk. Produk itu sudah something in the past, like kayak udah
pasti ada produknya, ya kan? Namanya tribe pasti ada seragamnya, ada peralatannya, ada merchandise-nya. Masa tribe memancing tidak punya alat pancing kan impossible ya. Namanya aja udah join tribe memancing ya. Jadi kayak kalau ada jualan alat pancing, udah pasti lakunya. Kalau masih nanya ini gimana supaya laku, berarti Anda masih something in the past. Masih kayak prehistoric banget. Semoga video ini memberikan wawasan buat Anda jadi kayak ada era prehistorik yang masih mikirin produk doang. Ya, buat saya era tahun 2021 itu saya menganggap prehistorik itu adalah orang yang baru mulai kayak begitu, yang mindsetnya kayak begitu, and then maju yang sudah mulai mikirin audiensnya, dan kemudian maju lagi ke tribe di mana audiensnya itu harus muncul. Kuncinya artinya adalah social proof. Apa yang bisa Anda munculkan dari audiens Anda? Small win, quick win apa? Contoh, ketika anak saya belajar bermain gitar, quick win mereka adalah tahu nekan. Begitu tahu caranya nekan, dia udah kayak setiap hari pegang gitar kemana-mana. Udah, karena dia tahu caranya nekan dan berbunyi. Itu quick win. Berikutnya adalah, habis itu doang bosen dia. Bosen, udah mulai bosen kan. Kita lesin, sebagai parent kita lesin, kursus online. Nah, ketika kursus online, dia mulai mengerti ini do, re, mi. Oke, do, re, mi gini dan sebagainya, scaling gitu. Dia mulai mengerti. Begitu dia mulai mengerti, udah pegang lagi tuh gitar kemana-mana. Tapi habis itu dia kayak, oke, latihannya cuma ini doang, do, re, mi doang. Dikasih lagu. Begitu dikasih lagu, dia bisa main 1 bait lagu aja. Udah deh, pamer kemana-mana deh. Emaknya lah, engkongnya, semuanya langsung dipamerin. So, dari sini Anda bisa melihat bahwa yang memotivasi orang untuk keep going atau berkontribusi atau melakukan apapun itu yang diwajibkan atau bukan diwajibkan, yang ada di dalam sebuah tribe adalah small progress, yang saya sebutnya adalah quick win, quick win, quick win. Nah, sekarang ketika Anda membangun sebuah tribe, what is your quick win? Di list dong, apa saja step by step. Kayak anak saya tadi, ngerti nekan, ngerti scaling, ngerti melodi, note, ngerti bikin lagu, mainin lagu 1 bait dulu, mungkin habis itu urutan lengkap, 1 lagu lengkap, mungkin habis itu chord, main chord, mungkin habis itu digabungin gitu. So, there is a small win, tapi terus. Sehingga ketika orang join di situ, mereka making progress. Itu, dan sebuah tribe memungkinkan Anda untuk pamer. It's okay. Kayak di Tribelio ada 1 tribe tentang baking. Wah, setiap hari orang posting, saya masak ini kok bentuknya begini, dan sebagainya. Every day orang pamer. And it's okay. Dan itu diterima, karena itu sebuah tribe. Tapi kalau list, nggak ada tempat kayak begitu. Anda cuma di broadcast doang informasi. One way. So, remember urutannya, mau jualan doang, masih mikirin produk doang, something in the past, prehistoric. Dan mikirin list, mulai mikirin audience, ngasih edukasi, dan membiarkan audience Anda berinteraksi dengan something in the future yang lagi dibangun. Ya, jadi hari ini harusnya udah mulai ke sana. Karena kalau Anda sudah mulai ke sana, dan orang sudah mulai berkontribusi, mereka udah bangga terhadap tribe-nya, maka perang harga akan bisa dikurangi. Karena mereka akan loyal. Anda beli Apple lebih mahal dari apapun itu. Kalau misalkan Anda nanya Apple dan laptop lain, Apple is the most expensive one. Kalau ditanya, lu pakai laptop buat apa? Browsing. Emang di laptop biasa nggak bisa browsing? Jawabannya bisa. Ini jawabannya bisa semua sebenarnya. Cuman ya, mereka willing untuk pakai Apple karena mereka udah, ya, this is me gitu. This is me. Itu sih. Jadi kalau sudah fans berat sampai fanatik, itulah tribe, itu akan mengurangi perang harga luar biasa. Ya, tidak akan hilang sih, of course tidak akan hilang. Tapi at least mengurangi perang harga luar biasa, dan Anda bisa dapat profit lebih banyak lagi. Alright guys, so hopefully video ini memberikan Anda wawasan bedanya zaman dulu, list building, dan tribe. Dan Anda berada di mana, dan apa yang akan Anda lakukan untuk progres maju ke depan, sehingga Anda bisa menang lawan perang harga. Thank you so much, see you in the next video, bye-bye.